Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Maulida dari Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sini saya akan membuat video resume PPKMB hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat. PPKMB hari pertama, materi pertama dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin, SIK Medcom. Materi yang dibawakan adalah peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Beliau menerangkan apa itu UU ITE, pasal-pasal yang berlaku dalam UU ITE, beberapa contoh pelanggaran hukum di dunia maya, dan beliau juga memberikan 6 trik singkat agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Pemateri kedua adalah Dr. Susetya Herawati STMSI. Beliau membawakan tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Beliau menjelaskan apa itu bullying dan menjelaskan di mana saja bullying dapat terjadi, jenis-jenis bullying, tanggung jawab generasi muda, dan beliau juga menjelaskan tentang autonomi sosial. Yang ketiga adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Beliau memberikan tujuan pembangunan karakter, peranan fungsi kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri kita, dan beliau juga mengajak seluruh peserta PPKMB 2022 untuk melestarikan budaya Indonesia. PPKMB hari kedua, materi pertama adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau memberikan visi Indonesia pada tahun 2045 serta 4 pilar beserta tantangan dan indikator profil pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar, dan hak mahasiswa. Materi kedua adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Materi yang dibawakan adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Beliau menerangkan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, pengelolaan lingkungan hidup, dan juga upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat, dan menjelaskan apa itu manajemen risiko. Materi ketiga dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Beliau menjelaskan tentang mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, dan 4 tipe mahasiswa, beserta karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan juga kekerasan seksual. Materi keempat dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK. Materinya adalah perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Beliau menjelaskan tentang Unila, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila untuk menunjang pembelajaran mahasiswa tersebut, dan terakhir ada pertunjukan UKM yang ada di Unila. PPKMB hari ketiga adalah PPKMB yang dilaksanakan di tingkat fakultas. Yang pertama adalah perkenalan Dekan Fakultas Pertanian, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua MSI. Beliau juga menjelaskan tentang materi pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Beliau menjelaskan tentang kemajuan suatu bangsa, kompetensi lulusan, plagiarisme akademik, jenis-jenis ketidakjujuran akademik, dan akibat plagiarisme. Pemateri kedua adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unila. Beliau menjelaskan tentang sistem perkuliahan dan peraturan yang ada di Unila. Pemateri ketiga adalah Bapak Abdullah Aman Damai. Beliau menjelaskan tentang fasilitas dan UKT mahasiswa Unila. Pemateri keempat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau menjelaskan tentang peraturan Rektor Universitas Lampung tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Beliau menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum dan hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa.
keempat adalah PPKMB yang dilaksanakan di tingkat jurusan. Yang pertama ada pengenalan Ketua Jurusan Program Studi Proteksi Tanaman, yaitu Ibu Dr. Yuyun Fitriana SPMP. Beliau menjelaskan tentang jurusan dan visi program studi proteksi tanaman. Ada juga materi dari Profesor Dr. Insinyur Hasriyadi Matakin MP. Beliau menjelaskan tentang prospek dunia kerja alumni program studi proteksi tanaman sebagai sarjana pertanian bidang keahlian khusus proteksi tanaman. Beliau menjelaskan tentang Tridharma proteksi tanaman, kompetensi nasional, penguatan Tridharma proteksi tanaman, dan juga literasi baru. Beliau menjelaskan juga tentang solusi gen Republik Indonesia 4.0, kompetensi yang dikuasai dibandingkan yang dibutuhkan di industri, kompetensi yang wajib dimiliki oleh alumni proteksi tanaman, dan juga kompetensi utama program studi proteksi tanaman. Secara garis besar, ada 2 bidang keahlian khusus yang dipelajari program studi proteksi tanaman, fitopatologi dan ilmu hama. Serta prospek kerja sebagai lulusan program studi proteksi tanaman ada di bidang pertanian, lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pertanian, BUMN, swasta, dan semua usaha yang berhubungan dengan proteksi tanaman. Institusi yang khusus memerlukan alumni proteksi tanaman yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, swasta, dan wirausaha. Selanjutnya ada materi dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Cipta Ginting MSc. Beliau menjelaskan tentang motivasi pembelajaran di perguruan tinggi. Beliau menjelaskan tentang apa rahasia untuk sukses dalam perguruan tinggi yang memiliki 2 kunci keberhasilan, dan apa tujuan Anda untuk berkuliah, terus mengikuti kuliah dengan capaian yang maksimal. Yang terakhir adalah pengenalan dosen dan tenaga didik di jurusan program studi proteksi tanaman. Terima kasih. Ini adalah video resume saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.